Halo Tribuners, selamat jumpa di Tribun Ambon. Hari ini untuk edisi 8 September 2021. Bersama saya Ajeng akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya. Selengkapnya di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Sehari setelah kenaikan, mahasiswa demo minta tarif angkot diturunkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung, Kota Ambon menggelar aksi penolakan kenaikan tarif angkutan kota atau angkot. Aksi unjuk rasa ini digelar di perempatan Pos Kota Jalan Sultan Hairun, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Rabu 8 September 2021 siang. Dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster serta berorasi secara bergantian menyuarakan aspirasi mereka. Koordinator aksi Sukri Makatita menyatakan kenaikan tarif angkot sangat memberatkan warga. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Menurutnya, kebijakan yang mulai diberlakukan tepat di hari ulang tahun Kota Ambon itu tidak tepat di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat. Dia pun mendesak pemerintah Kota Ambon ikut memperjuangkan agar harga bahan bakar minyak jenis Pertalite khusus segera diturunkan. Sebelumnya Tribuners, harga Pertalite di Rp6.450 per liternya dan kini naik jadi Rp7.200. Akibat dari demo ini sempat terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan utama, diantaranya Jalan Sultan Khairun, Aipati, dan Jalan Pala. Sekali lagi kebijakan pemerintah Kota Ambon yang tidak pro rakyat. Jika hari ini implementasi dari kenaikan yang namanya BBM dengan orang Basudara, yang namanya orang Basudara satu sampai kepada Rp7.850 dan itu akan berimplikasi pada perekonomian rakyat dan sudah satu saja kata punya pengharapan. Pertama kata meminta kejelasan tentang kebijakan pemerintah yang hari ini menaikkan harga BBM Pertalite dari harga yang normalnya menjadi Rp7.850. Dasarnya apa pemerintah menaikkan harga BBM ini? Karena akan berdampak pada perekonomian rakyat. Kemudian kata juga meminta kepada pemerintah untuk menerapkan tarif harga Pertalite dari Rp7.850 kepada harga Pertalite yang sebelumnya harga awalnya adalah Rp6.200 sekian. Izinkan saya mengutip kata pimpinan DPP Organisasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Dia berkata kepada kita sekalian, ingatlah titik aksi. Sementara itu Tribuners, jalanan jadi macet buntut dari aksi demo mahasiswa tolak kenaikan tarif angkot di Ambon. Kemacetan tidak terhindarkan saat puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung, Kota Ambon menduduki perempatan Pos Kota di Jalan Sultan Hairun, Kota Ambon. Aksi unjuk rasa memprotes kenaikan tarif angkutan kota seketika menyebabkan kemacetan lantaran kerumunan massa di titik perempatan tersibuk di kota berjuluk Manise itu. Terpantau tribunambon.com, kemacetan di Jalan Sultan Hairun hampir cukup panjang, begitupun dengan Jalan Aipati dan Jalan Pala juga tersendat. Tampak aparat kepolisian kemudian sigap mengatur arus lalu lintas dengan mengurangi kerumunan pengunjuk rasa. Alhasil kemacetan bisa segera diatasi. Aksi unjuk rasa itu sebagai tanggapan kebijakan kenaikan tarif angkutan kota oleh pemerintah Kota Ambon per Selasa 7 September 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus mengingatkan langsung kepentingan masyarakat. Saat tadi kenal dengan orang Basudara, yang namanya orang Basudara satu suka satu lihat, tetapi Tarif angkot naik, pelajar dan mahasiswa hanya bayar 50% dari harga normal. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, mengatakan seharusnya pelajar dan mahasiswa hanya membayar tarif angkot setengah dari harga normal. Dia mencontohkan tarif angkot jalur IAIN Ambon semula Rp4.000, namun dinaikkan menjadi Rp4.800. Harga tersebut katanya hanya berlaku bagi masyarakat umum. Sementara pelajar dan mahasiswa hanya membayar setengahnya, yakni Rp2.400 saja. Dirinya menyebut sehingga sebenarnya harga angkot bagi pelajar dan mahasiswa tidak mahal. Kata dia, apabila masih kedapatan pembayaran umum diberlakukan bagi pelajar dan mahasiswa, maka akan ditindak keras. Dirinya menyebut kebijakan diambil lantaran pemerintah mendukung kebijakan penghapusan bahan bakar minyak jenis premium.
Dampaknya akan buruk bagi manusia karena memicu sejumlah penyakit mulai dari kerusakan paru-paru hingga kanker. Buang mata di situ sebentar. Maju. Buang mata di situ sebentar. Caranya orang begini ya. Masih terkait dengan tarif angkot di Kota Ambon Tribuners, tuai pro kontra, sebagian sopir angkot terpaksa terima dibayar pakai tarif lama. Tarif baru angkutan kota mulai diterapkan sesuai dengan kebijakan pemerintah Kota Ambon. Tarif baru itu tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Nomor 613 Tahun 2021 tentang penyesuaian tarif angkutan umum di Kota Ambon. Kenaikan tarif angkot ini memunculkan pro dan kontra bagi pengguna angkot di Ambon. Hasan, salah seorang sopir angkot, mengatakan ada penumpang yang menerima dan juga tidak menerima pemberlakuan tarif baru itu. Menurutnya, kerap kali dia menumpukan air muka tanda kecewa begitu penumpang ditagih dengan tarif baru. Sementara itu, kebijakan Pemkot Ambon terkait naiknya tarif angkot dinilai hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja dan tidak mempertimbangkan keadaan pengguna angkot. Untuk itu, Hasan dan sebagian sopir angkot lainnya masih memberlakukan tarif lama bagi sejumlah penumpang yang belum bisa menerima kebijakan baru itu. Dia berharap Pemkot Ambon bisa segera mensosialisasikan kebijakan baru terkait kenaikan tarif angkot, sehingga para sopir tidak bersusah payah untuk memberikan pengertian bagi masyarakat pengguna jasa angkot. Penumpang kasih tarif ini, menurut respon bagaimana? Yang jelas mereka kecewa. Akumulasi kekecewaan penumpang itu terlihat pada saat mereka kan awalnya dia kasih 3.000. Kita sampaikan Bu, tarif angkot untuk Kebun Cengke itu sudah dinaikkan 4.000 karena ini ada keputusan. Aduh, kenapa lagi seperti itu? Apa memang keputusan itu sudah ditetapkan? Saya sampaikan, ya ini sudah ada keputusan dari, tapi udah ada capnya atau belum? Jadi permasalahannya itu semua. Nah, bahwa katanya kemarin itu ada selebaran itu sudah dibagi informasi terkait dengan penetapan tarif angkot ini, tapi kata beberapa supir angkot itu belum sah dan mereka merobek itu. Katanya di terminal, tapi saya juga tidak tahu terminal mana ya. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Tidak ada lagi kendala administrasi, pekan ini Pasar Apung Mardika Ambon dialiri listrik. Hingga saat ini 336 lapak pedagang Pasar Apung Mardika Kota Ambon belum juga dialiri arus listrik. Pantauan tribunambon.com di lokasi pada Rabu 8 September 2021, sebagian kecil pedagang yang berjualan masih mengandalkan listrik yang disediakan pengelola secara bergantian. Namun, menurut manajer bagian jaringan PLN UP3 Ambon, Yoyon Herianto, pekan ini pihaknya akan mengusahakan pemasangan instalasi listrik bagi para pedagang di pasar. Pemasangan instalasi listrik dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak PLN dan pengelola Pasar Apung Mardika. Pengelola disebut sudah membayar biaya sejumlah 87 juta rupiah agar listrik di 336 lapak itu bisa segera ada dan pedagang bisa berjualan dengan nyaman. Dia melanjutkan, tidak ada kendala apapun yang dihadapi pihaknya dalam rencana pemasangan ini. Sementara itu, Tribuners, pedagang Pasar Apung berharap proses pemasangan listrik bisa secepatnya dilakukan agar mereka bisa segera membuka lapaknya. Diketahui Tribuners, polemik listrik di Pasar Apung berangsur menemui titik terang setelah pengelola melakukan pembayaran senilai 87 juta rupiah kepada pihak PLN.
Baik, Tribuners, berita berikut ini terkait dengan pembelajaran tatap muka. Sekolah di Kepung Rumpuk, pembelajaran tatap muka di SMP 3 Masohi, Maluku Tengah belum dilaksanakan. Kondisi area sekolah yang belum dibersihkan menjadi kendala sekolah menengah pertama Negeri 3 Masohi belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Padahal di Kabupaten berjuluk Pamahan Nusa itu telah memperbolehkan PTM digelar per 1 September 2021. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak seluruh halaman sekolah di Kepung Rumput hingga di atas pinggul orang dewasa. Kepala SMP Negeri 3 Masohi, Boki Haji Sahubawa mengaku kondisi tersebut area sekolah masih dipenuhi rerumputan. Selain itu, alasan lainnya yakni sejumlah tenaga pendidik juga belum divaksin. Dia pun meminta kesediaan para orang tua dan wali murid untuk mengizinkan anaknya kembali bersekolah. Diputuskan mulai Kamis 9 September 2021, pembelajaran tatap muka di sekolah tersebut bakal dimulai. Untuk menyikapi PTM yang ada, persiapan untuk masuk sekolah tatap muka, kami seharusnya menyiapkan beberapa hal. Yang pertamanya kebersihan dari lingkungan, di mana kebersihan ini ada cleaning service-nya. Mereka akan membersihkan halaman yang memang beberapa hari ini tidak atau belum dibersihkan. Yang kedua, bahwa guru-guru kami memang sudah vaksin, sudah siap untuk masuk, insya Allah besok itu sudah jalan. Nah, kami juga mengacu ke peraturan atau surat edaran yang diberikan oleh Bapak Bupati melalui Bapak Kepala Dinas Pendidikan, bahwa di situ ada persyaratan untuk tatap, di antaranya harus ada guru-guru maupun siswanya itu harus divaksin. Yang pertama. Yang kedua, bahwa harus ada mempergunakan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Maluku Tengah, kita ke Kabupaten Buru Tribuners. Antusias warga Namlea ikut vaksinasi COVID-19 agar bisa memperoleh sertifikat. Warga Kota Namlea sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi COVID-19. Hal tersebut terlihat dari banyaknya warga yang datang untuk mendapatkan vaksin di Pondok Pesantren Daarul Hidayah, Yayasan Mutmainah Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru pada Selasa 7 September 2021 kemarin. Warga yang sempat divaksin mengaku senang karena telah divaksin. Selain daya tahan tubuh lebih kuat, setelah divaksin dia diberikan surat keterangan berupa kartu vaksin COVID-19 atau sertifikat elektronik. Dia berharap semoga masyarakat semua sadar akan segera divaksin. Untuk diketahui Tribuners, gerai vaksinasi di pesantren dan masjid tersebut dibuka Polres Pulau Buru. Vaksinasi dilaksanakan guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buru. Setelah selesai melaksanakan vaksinasi ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah vaksin itu beta kayak merasa lebih ini saja. Buktinya waktu lingkungan itu kayak satu rumah sakit beta sing sakit, artinya beta pun ketahanan tubuh tuh lebih bertambah gitu. Terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain, ya mungkin perjalanan atau apa? Ya, memang kalau untuk aturan sekarang kan kayak gitu. Kalau mau melakukan perjalanan keluar daerah harus ada sertifikat vaksin. Makanya kalau untuk secara administratif berarti sangat diperlukan. Kayak gitu. Baik, Tribuners, kita ke berita terakhir. Gugus Tempur Laut gelar vaksinasi di Pulau Buru. Selanjutnya sasar pulau terluar.
Gugus Tempur Laut Kormada 3 menggelar vaksinasi di Aula Kantor Bupati Buru pada Rabu 8 September 2021. Komandan Gaspurla Komandan 3 Kormada 3 Laksmana Pertama TNI Retiono Kunto mengatakan pihaknya berupaya membantu pemerintah mempercepat laju vaksinasi. Percepatan maksudnya ialah mereka berusaha agar semakin banyak masyarakat dapat menjalani vaksinasi secara gratis dan mudah. Dikatakan, pihaknya tidak bertugas mendistribusikan vaksin saja, namun termasuk mempercepat proses vaksinasi di kalangan masyarakat. Sebelumnya, melaksanakan vaksinasi di Pulau Buru, mereka juga telah membuka gerai vaksinasi di Pulau Seram, Pulau Moti, dan Pulau Bras. Selain membuka layanan vaksinasi, pihaknya juga memberikan stok vaksin kepada pemerintah Kabupaten Buru sebanyak 325 dosis berjenis Sinovac. Pantauan tribunambon.com di lapangan, masyarakat terlihat antusias mengikuti vaksinasi tersebut, termasuk pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru, Irawan Ghazali. Dia mengaku menjalani vaksinasi tanpa paksaan dari pihak manapun. Minimal usia harus di atas 12 tahun yang boleh divaksin. Ini vaksinnya jenis Sinovac, ya, jenis Sinovac. Ini adalah hari ini saya TNI Angkatan Laut, ya, perintah percepatan dan pemerataan vaksin bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kalau TNI Angkatan Laut yang internasional dan masyarakat maritim. Nah, Kabupaten Buru ini kan sebagai sebuah pulau, maka menjadi salah satu prioritas kita. Nah, sekarang ini Buspurla Armada 3 sesuai juga dengan arahan Panglima Armada, sesuai arahan dari Bapak Kasal, dan Bapak Kasal itu sesuai juga dengan perintah dari Bapak Presiden. Maka TNI Angkatan Laut selain tugas kesehariannya, Buspurla kami aktif untuk membantu percepatan dan pemerataan vaksin bagi seluruh masyarakat maritim khususnya yang berada di pulau-pulau. Sehingga tadi Pak Sekda sampaikan diharapkan bisa tercapai herd immunity, ya. Berarti kita mendukung program nasional ini, Pak, ya. Seperti itu. Saya antusias karena kan ini program pemerintah ya Bang. Terus juga selain ini program pemerintah, ini juga bentuk wujud dari saya sayang sama diri saya sendiri gitu. Dengan saya vaksin, saya bisa mencegah terjangkit virus COVID. Kalau menurut saya ini udah wujud peran aktif pemerintah dalam menanggulangi COVID di Indonesia ya. Jadi menurut saya program ini bagus sih dan harus diteruskan sampai mencapai target yang seharusnya kan 60% ya dari penduduk total Indonesia yang tervaksin. Usia berapa? 20. Demo tolak kenaikan tarif angkot di Ambon. Pendemo sebut aspirasi mereka akan dilanjutkan ke pemerintah kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon memastikan akan meneruskan aspirasi mahasiswa yang menolak kenaikan tarif angkutan kota. Kepastian itu diungkapkan peserta aksi Muhammad Sahrul Wajo usai bertemu dengan para wakil rakyat. Para pengunjuk rasa akan menunggu hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, kebijakan menaikkan tarif angkot akan menyengsarakan rakyat, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Sehingga kebijakan yang telah diberlakukan pada Selasa 7 September 2021 kemarin harus dicabut. Sebelum mendatangi DPRD Kota Ambon, puluhan mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di perempatan pos Kota Ambon, Jalan Sultan Khairun pada Rabu siang. Diketahui Tribuners, pemerintah Kota Ambon memutuskan menaikkan tarif angkot menyusul dihapuskannya bahan bakar minyak jenis premium serta naiknya harga Pertalite khusus di Ambon dan di Indonesia secara umumnya. Kemudian minta untuk memfasilitasi mereka bertemu dengan pemerintah kota dan Pertamina untuk mereka menyampaikan apa yang menjadi tujuan mereka. Dan selaku wakil rakyat kita siap memfasilitasi, kita akan berkoordinasi untuk kita akan mengundang pemerintah kota dan
Pertamina untuk kembali bertemu dan mereka bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka kepada kedua instansi tersebut. Dan saya kira ini baik adanya karena ini aspirasi masyarakat yang kita juga harus respon positif. Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 8 September 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.